Terkait dengan Dinas Pertanian gelar koordinasi Satgas Pangan tingkat Kabupaten Ende, dan di ujung telepon sudah bersama kita Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende Bapak Ibrahim Gadirdian SP. Selamat pagi Pak Gadir. Selamat pagi Mbak Nia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, apa kabar pagi hari ini Pak Gadir? Alhamdulillah sehat-sehat, saya posisi di Jakarta dalam rangka ikut Lokak Nasional tentang tanaman kakao bersama evaluasi EKIN bahwa PJ Bupati di bulan 3 di Jakarta. Terima kasih banyak, kami sehat walafiat. Oke, baik. Topik kita pagi hari ini terkait dengan Dinas Pertanian gelar koordinasi ya Satgas Pangan tingkat Kabupaten Ende ya yang sudah dilaksanakan kemarin ya begitu Pak Gadir ya? Iya betul sekali. Oke, kira-kira tingkat koordinasi setiap instansi seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ende, boleh disampaikan Pak Gadir? Terima kasih Mbak Nia, seluruh pemirsa yang budiman, Bapak Ibu Tani lapangan, seluruh stakeholder ingin kami sampaikan bahwa kemarin tanggal 13 Januari itu kita telah lakukan rapat koordinasi tingkat kabupaten Satgas Pangan untuk mempercepat suasana pangan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi yang kami undang itu TNI, Polri, Badan Statistik Nasional, distributor pupuk, para menteri, kepala BPP, dan seluruh bidang-bidang yang ada di Dinas Pertanian untuk kita satukan persepsi tentang suasana pangan ini. Jadi itu kemarin hadir lengkap, kita bicara satukan persepsi, satukan pemahaman tentang suasana pangan ini. Ibu Bapak sekalian, Mbak Nia yang saya cintai bahwasanya untuk standar nasional itu sudah dibagi habis berdasarkan keputusan Menteri Pertanian. Mengurusi padi itu dikasih kewenangan di TNI, sedangkan jagung itu ada kewenangan di Polri, sehingga secara berjenjang dari Mabes, Polda, Polres, Polsek itu sampai breakdown desa itu harus kita sama-sama membawa rangka peningkatan suasana pangan ini. Sebentar seperti itu Mbak Nia. Ya, ini Pak Gadir ya tadi dikatakan bahwa tanaman jagung diserahkan oleh TNI yang bertanggung jawab begitu ya, dan juga padi. Ya. Ini alasan kenapa? Jadi ini adalah program nasional, program kerja Bapak Presiden. Yeah. Dalam rangka semua ini bergerak, maka dikasih kewenangan, berdasarkan MOU di tingkat nasional itu untuk tanaman padi itu TNI khususnya AD itu ikut mendampingi, karena dia punya babinsa di desa-desa. Nanti bukan yang bekerja loh TNI berurusan padi ini, jadi mendampingi babinsa bersama PPL-nya, bersama kelompok tani, bersama Kapoktan untuk bergerak dalam rangka perluasan area dan peningkatan produksi. Nanti saya akan jelaskan standar-standarnya. Jadi untuk standar yang di MOU oleh Mabes Polri dengan Kementerian Pertanian itu untuk di Kabupaten Ende itu 10.000 hektar yang harus ditargetkan tanam tahun 2024 untuk padi. Ini saya jelaskan padi dulu. Setelah saya lakukan komunikasi dengan provinsi bahwa kondisi ekosistem kita itu yang ada itu 6.647 hektar. Maka nasional TNI diberikan kewenangan pendampingan bersama PPL, bersama Dinas Pertanian itu sebanyak 6.647 hektar. Nah, ini Mbak Nia, saya sungguh sangat percaya bahwasanya itu lebih target nanti, karena kita di tahun 2024 ini kita sudah menanam itu kurang lebih 8.000 hektar. Jadi untuk 2025 bagi saya dengan segala gerakan, apalagi bangsa ikut bergerak, semua stakeholder itu bergerak, maka target yang diberikan oleh nasional itu insya Allah saya yakin dan percaya apabila kita semua bergerak, produksinya akan naik, perluasan area akan tambah untuk tanam padi. Saya lanjut Mbak Nia ya. Iya silakan. Itu padi. Sedangkan jagung itu kewenangan Polri. Polri ya. Jadi untuk swadaya pangan jagung
mereka kan harus kawal 1 juta kas Indonesia. Maka Polri melalui Mabesnya di tingkat pusat, Polda, Polres, Polsek habis sampai ke desa. Jadi ND dikasih jatah awalnya 3.000 sekian. Sekarang setelah kita lakukan review kembali, ND dapat tanggung jawab untuk tahun 2025 itu targetnya 1.704 hektar tanaman jagung yang diberikan tanggung jawab oleh Mabes Polri ke Polsek ND bersama dinas terkait, khususnya dinas pertanian. Nah, ini pun saya penuh keyakinan dan percaya diri Mbak Nia, karena pada tahun 2024 itu kita sudah tanam itu kurang lebih 3.406 hektar. Iya. Nah, targetnya di bawah standar. Kan jadi menurut saya nanti kita akan lampaui batas. Sekarang persoalannya itu kita punya produktivitas yang masih rendah Mbak Dia. Jadi ini yang perlu kita perhatikan nanti aspek-aspek pupuknya. Sebentar seperti itu nanti kita berkembang lagi di pertanyaan Mbak Nia. Iya. Oke, ini juga sudah punya tanggung jawab masing-masing begitu ya terkait dengan MOU nasional begitu Pak Gadir ya. Ini saya terkait juga dengan pupuk tadi ya Pak Gadir singgung itu kami dapat informasi bahwa per 1 Januari 2025 itu pupuk bersubsidi sudah gratis begitu ya untuk petani mendapatkannya begitu Pak. Ini perlu kita satu pemahaman dulu Mbak ya. Ini pupuk ini tidak gratis. Oh, tidak pupuk gratis. Ini negara menggelontor. Pupuk ini tidak gratis, hanya kemudahan-kemudahan. Pupuk ini pupuk bersubsidi. Yang disubsidikan oleh negara itu ada 3 jenis pupuk. Pupuk urea, NPK dengan NPK formula. Itu diperuntukkan kepada ibu bapak petani yang mengelola tanaman pangan. Jadi yang dimaksud dengan gratis ini Mbak Nia, subsidi dengan non subsidi itu harganya bumi dan langit. Yang subsidi itu 2.500, yang tidak subsidi itu 15.000. Jauh sekali ya itu perbedaannya. Jauh sekali. Jadi persoalannya, makanya kemarin kami itu intens sekali tentang pembahasan tentang pupuk ini, karena pupuk ini sangat berpengaruh Mbak Nia dan ibu bapak taniku yang berbahagia di desa. Karena kita sudah dorong mereka itu benih-benih unggul, benih-benih berlabel. Ikutannya itu wajib pupuk, sementara petani kita pupuknya masih rendah karena kita baru 16%. Negara menyiapkan 1.100 ton, kita baru nyerap 186,133 ton Mbak Nia, 16,9%. Ini amat-amat rendah, sehingga produktivitas padi kita sangat rendah dibandingkan dengan tingkat nasional. Kita baru 4, sementara nasional 65 hingga 7 ton. Jadi jauh sekali. Oleh karena itu kemarin itu TNI, Polri, saya mohon bantuannya bersama penyuluh intens terhadap bapak ibu kita di desa ini supaya mereka ambil pupuk. Karena pupuk itu 1 karung cuma 100 lebih. Kalau subsidi itu bisa 56, non subsidi itu bisa 500-600 ribu 1 karung. 1 karung berapa kilo Pak Gadir? Siap. Berapa kilo 1 karungnya? 50 kilo Mbak Nia, dikali dengan 1.000 lebih itu sudah berapa saja uangnya. Iya. Nah, masih banyak alasan petani kita tanah masih subur. Nah, ini persoalannya. Subur menurut petani, tetapi secara teknis tidak subur. Kan tanah itu ada nitrogennya, ada fosfatnya, ada kaliumnya. Jadi unsur-unsur ini harus dipenuhi tanaman yang apabila benihnya itu berbenih unggul. Kalau benih dari kita punya nenek moyang yang lokal kiri kanan, nggak perlu pupuk, nggak masalah. Hasilnya sangat rendah. Ini yang kemarin kami nukik benar, kami intens benar. Saudara Menteri Tani, Kepala Penyuluhan BP, dan saya pulang Jakarta, saya akan kumpul seluruh PPL untuk ini dimenyanyikan bagikan pramugari. Pentingnya pupuk dalam rangka peningkatan produksi. Jika kita luas areanya, kalau produksi rendah, sama saja tidak bisa selesai nambahnya. Jadi ini kita harus bergandeng tangan, TNI, mari kita kebun, Polri, mari kita kebun, kita akan berkolaborasi homnis untuk menjelaskan ibu bapak tani pentingnya pupuk. Nah, pupuk ini sangat murah. Murah meriah dan terjangkau ya, dan juga tidak membebani para petani. Nah, ini prosedurnya seperti apa nih untuk petani mendapatkan pupuk subsidi ini, Pak Gadir? Untuk proses pengambilan pupuk itu wajib kita melakukan penginputan. Ini kan barang negara, kalau triliunan rupiah. Kita menjaga-jaga sampai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembelian sesuka hatinya. Maka kita menggunakan aplikasi RDKK melalui kelompok.
Nah, sekarang sudah ada kemudahan diperintah oleh Menteri Pertanian bahwa tidak perlu segala macam lagi, bahwa KTP sudah dapat cukup. Kita sedang, nah saya sekarang di Jakarta sedang koordinasi, itu segera keluarkan juknisnya, sehingga petani kita tidak bingung lagi. Nah, jadi kalau dengan KTP saja tebus subuh, aman sudah, tidak terlalu macam-macam. Karena dia menggunakan sistem, ketika petani ke pengecer, sinyal tidak ada ini, itu pengecer tidak akan bisa jual. Ini jadi persoalan kemarin. Nah, mudah-mudahan di ke depan ini, Januari ini, kita mudahkan seluruh dalam rangka swasembada pangan. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Jadi itu untuk mendapat begitu Mbak Nia. Baik, ini Pak Gadir, apa yang menjadi tujuan dari kegiatan Rakor ya, Dinas Pertanian gelar koordinasi Satgas Pangan tingkat Kabupaten ND ini? Tujuannya itu, ini kita menindaklanjuti secara berjenjang dari Kementan, perintahkan gubernur, gubernur bersurat ke bupati, bupati akan perintahkan ke kami untuk selaku penanggung jawab Satgas ini untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden ini swasembada pangan yang sesingkat-singkatnya. Jadi swasembada pangan ini yang sesingkat-singkatnya ini ketersediaan pangan kita. Jangan sampai kita ini terus mengharapkan impor dari luar, jagung aja kita harus beli dari Thailand, dari negara-negara lain. Sementara kita itu yang kita bicara kemarin, itu rapat ini bertujuan dalam rangka peningkatan produksi jagung dan padi dalam rangka ketersediaan pangan secara mandiri. Jadi kita itu yang sehingga bicara tuntas BPS-nya, datanya harus jelas. TNI Polri porsinya apa, pertanian apa porsinya, itu dibicara tuntas kemarin, sehingga kita sudah bagi tugas masing-masing, kita sudah action masing-masing, sehingga besok tanggal 15 itu Polri akan melakukan pusing 2,24 hektar di daerah Arbarangga Selatan. Itu penanaman jagung secara perdana 1 juta hektar seluruh Indonesia. Ini juga akan lakukan besok. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan targetnya ya, apa yang kita harapkan semuanya terwujud begitu ya Pak Gadir ya. Siap Mbak Nia. Ini di luar dari mungkin topik kita pagi ini terkait dengan perjalanan dinas ini ya Pak Gadir ini. Tadi diinformasikan di Jakarta saat ini ya. Ya. Kegiatan apa Pak? Saya kegiatan diundang dari LSM dari Kakao Nasional ini Lokakarya, sekaligus menghadiri kinerjanya Bapak PJ Bupati Triwulan ketiga, karena ND ini masuk nominasi kakao terbaik di tingkat internasional Mbak Nia. Hanya sekarang ini kita akan bicara di tingkat nasional ini yang disponsor oleh LSM Belanda ini sehubungan dengan mutu. Mutu yang dilakukan oleh petani kita selama ini mereka masih enggan dengan fermentasi. Maka ini akan bicara tuntas hari ini dalam Lokakarya dan ada pengusaha-pengusaha yang siap membeli kakao kita. Karena di NTT hanya 2 kabupaten diundang, nggak ada dengan ND. Hari ini kita akan hadir di Kementerian Perindustrian bicara tentang kakao ini Mbak Nia. Jadi Nangapanda itu sentra produksi dan kecamatan ini itu sentra produksi kakao. Jadi selain padi dan jagung itu tidak bisa elakkan di daerah-daerah sentra produksi tanaman perkebunan dalam rangka berbasis pangan nanti itu Mbak Nia. Nanti pada saat pertemuan Lokakarya apa yang mau disampaikan pada pertemuan tersebut? Saya akan menyampaikan melampirkan data-data terkini tentang luas areal yang sudah kita miliki itu, yang sudah produksi dan yang belum produksi, itu saya akan sampaikan. Dan langsung kita mencari MOU pengusaha-pengusaha baik lokal maupun domestik untuk bekerjasama untuk menerima kita punya kakao. Kalau bisa jangan gelondongan lah. Jadi bisa di setengah olahan atau bagaimana sehingga kita ada nilai tambah tenaga kerja, kita ada penyerapan. Itu harapan kita sesuai dengan arahan Bapak PJ Bupati, Bapak Sekda untuk saya lebih fokus nanti bagaimana mereka bisa membuka semacam usaha di sana pengolahan setengah hasil
Jangan kita kirim gelondong-gelondongan saja. Iya. Itu arahan beliau berdua kemarin, sehingga saya mendapat akan lebih ngerucut secara nasional itu, dan lebih penting lagi itu MOU tentang harganya, karena kakao sekarang melangit harga ini. Jadi itu kalau jangan sampai di saat saya surplus harganya turun di saat ini. Nah ini yang kita harus jangan sampai merugikan kita, khususnya Bapak Ibu Tani, Mbak Dia. Ini juga menjadi harapan ya dari Pak Gadir ya, dan juga dari Dinas Pertanian begitu untuk petani kakao. Halo Pak Gadir. Siapa Mbak Nia? Okay. Itu menjadi harapan ya yang pastinya untuk para petani kakao dengan pertemuan Lokakarya ini nanti ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gadir atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND ya. Salam sukses untuk semuanya, dan juga selamat kembali beraktivitas. Semoga sukses. Terima kasih. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami ya bersama Bapak Ibrahim Gadirdian SP ya, Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, terkait dengan Dinas Pertanian gelar koordinasi Satgas Pangan tingkat Kabupaten Ende.